Halo teman-teman semua, nama saya Tika Yulianti Rahma dengan NPM 201210010032 dan di sebelah saya ada Saya Vera Dewi dengan NPM 201210010021. Kami dari kelas karyawan 1 akuntansi A. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang pasar uang untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Berikut penjelasannya. Apakah itu pasar uang? Pasar uang adalah salah satu pasar yang menjadi wadah untuk bertemunya para pemilik dana atau biasa disebut dengan funder dengan pihak yang membutuhkan dana, konsumer, di mana pertemuan tersebut dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui perantara atau biasa disebut dengan broker atas suatu transaksi permintaan, biasa disebut dengan demand atau penawaran supply terhadap sejumlah dana atau surat-surat berharga jangka pendek. Pasar uang ini termasuk dalam pasar abstrak, yaitu salah satu pasar yang mengadakan transaksi jual-beli terhadap suatu barang tetapi barangnya tidak ada di pasar tersebut. Namun terdapat contoh barang yang berupa contoh surat berharga, brosur dalam jumlah terbatas. Artinya di dalam pasar ini uang kita tidak akan menemukan penjual yang sedang menawarkan fisik uang seperti yang terjadi di pasar tertentu. Barang yang dijual adalah suatu uang, namun diwakili oleh surat berharga jangka pendek dengan batas waktu yang maksimal 1 tahun. Ciri-ciri pasar uang. Sesuai dengan pengertian pasar uang, pasar ini memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dengan bentuk pasar lain, misalnya pasar modal. Ciri yang pertama adalah transaksi jual-beli yang tidak terikat pada tempat tertentu. Yang kedua, hanya memenuhi dana pada jangka pendek. Dan yang ketiga, mekanisme pasar uang lebih menekankan pada satu pertemuan antara pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Fungsi pasar uang. Fungsi dari pasar uang adalah untuk dapat mempertemukan para pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Mengacu pada pengertian pasar uang di atas, beberapa fungsi dan tujuan adanya pasar uang adalah sebagai berikut ini. Yang pertama sebagai mediator dan fasilitator perdagangan surat-surat berharga pada jangka pendek. Yang kedua, sebagai sumber dana untuk modal kerja bagi suatu perusahaan yang membutuhkan tambahan modal untuk ekspansi. Yang ketiga, sebagai mediator dan fasilitator suatu kegiatan investasi dari investor luar negeri kepada pengusaha lokal dalam bentuk kredit jangka pendek. Yang keempat, sebagai fasilitator bagi masyarakat yang ingin membeli surat berharga pasar uang, SBPU, dan sertifikat Bank Indonesia, SBI. Tujuan pasar uang. Untuk pihak yang memerlukan modal atau dana yaitu untuk mampu memenuhi suatu kebutuhan jangka pendek, untuk mampu memenuhi suatu kebutuhan likuiditas, untuk memenuhi suatu dana atau modal kerja, dan sedang mengalami kalah yang keliring. Untuk pihak yang menanamkan modal atau dana yaitu untuk memperoleh suatu pendapatan dengan tingkat suku bunga tertentu, untuk bisa membantu pihak yang sedang mengalami kesulitan keuangan atau krisis, dan yang terakhir spekulasi. Sumber pasar uang. Dana-dana yang diperjualbelikan di pasar uang dapat berasal dari sebagai berikut ini. Yang pertama, kelebihan uang kas dari suatu badan usaha milik negara BUMN. Yang kedua, kelebihan uang kas dari suatu perusahaan yang belum digunakan. Yang ketiga, kelebihan uang kas dari berbagai bank yang ada. Instrumen pasar uang. Di pasar uang, terdapat beberapa instrumen surat berharga yang ingin diperjualbelikan. Adapun instrumen pasar uang adalah sebagai berikut. Yang pertama, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, yaitu suatu surat berharga yang bentuknya hutang jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang kedua, surat berharga pasar uang atau SBPU, yaitu surat berharga yang diperdagangkan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga keuangan lainnya yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, sertifikat deposito, yaitu suatu instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh bank terhadap simpanan nasabahnya dengan tingkat suku bunga dan periode jatuh tempo yang ditentukan. Yang keempat, treasury bills, yaitu suatu surat hutang yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara dengan jangka waktu yang kurang dari 1 tahun. Yang kelima, promissory notes.
yaitu suatu surat pernyataan kesanggupan untuk bisa membayar transaksi hutang piutang jangka pendek yang dilakukan kreditur dan debitur. Yang keenam, commercial paper, yaitu suatu instrumen hutang yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan kepada investor tanpa adanya jaminan, kolateral, yaitu dipakai untuk pembiayaan kewajiban jangka pendek. Yang ketujuh, call money, yaitu suatu instrumen keuangan yang dipakai untuk kegiatan transaksi pinjam-meminjam sejumlah dana yang dilakukan antar bank dengan jangka waktu pendek, maksimal 1 tahun. Yang kedelapan, banker's acceptance, yaitu suatu surat berharga yang bisa dipakai untuk kegiatan ekspor-impor barang, dapat juga digunakan dalam transaksi valuta asing atau falas. Pelaku pasar uang. Terdapat pelaku dalam pasar uang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bank. Yang kedua, yayasan. Yang ketiga, dana pensiun. Yang keempat, perusahaan asuransi. Yang kelima, perusahaan-perusahaan besar. Yang keenam, lembaga pemerintah. Yang ketujuh, lembaga keuangan lain. Yang kedelapan, individu masyarakat.